Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema yaitu budidaya kepiting bakau dengan nama latin Scyllacerata menggunakan sistem apartemen. Dengan beranggotakan kelompok, saya sendiri Abdul Nurjaman dan teman saya Ihsan Lesmana dan Safriaji Nur Alamsah. Dengan latar belakang, kepiting bakau memiliki nilai ekonomi yang tinggi namun produksinya masih tergantung pada alam. Sistem apartemen menjadi solusi efektif dengan memelihara kepiting secara individu dan disusun vertikal sehingga mengurangi kanibalisme serta memanfaatkan ruang lebih optimal. Teknologi ini dikembangkan mengatasi kendala kanibalisme dan keterbatasan lahan. Dilengkapi sistem resirkulasi, kualitas air tetap stabil, membuat pengolahan lebih mudah serta mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup kepiting. Penelitian membuktikan sistem ini memberikan hasil pertumbuhan dan sintasan yang lebih baik. Kepiting dapat tumbuh berganti kulit tanpa gangguan sehingga berpotensi meningkatkan produksi secara efektif dan berkelanjutan. Untuk tujuan ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian sistem apartemen. Yang kedua, menjelaskan teknik budidaya kepiting bakau menggunakan sistem apartemen. Yang ketiga, mengetahui manfaat apartemen dalam budidaya kepiting bakau. Metode. Untuk metodenya, untuk penelitian Vicky et al. Pada tahun 2025, ia menggunakan metode eksperimen untuk menguji pengaruh berbagai jenis substrat terhadap pertumbuhan dan keberlangsungan hidup kepiting bakau pada sistem apartemen. Perlakuan yang digunakan meliputi tanpa substrat, pasir, campuran pasir, batu, dan daun, dan lumpur dengan 5 kali ulangan. Kepiting dipelihara selama 12 minggu dalam box individu. Kemudian diamati pertumbuhannya, moltingnya, serta keberlangsungan hidupnya dan kualitas air selama pemeliharaannya. Untuk metode dari Akbar et al. Pada tahun 2023, menerapkan teknologi budidaya kepiting bakau menggunakan sistem apartemen yang dipadukan dengan sistem resirkulasi air ras. Wadah pemeliharaan disusun secara vertikal dalam 4 tingkat, dengan masing-masing tingkat terdiri atas 10 kotak individu. Selama pemeliharaan, dilakukan pengamatan terhadap pertumbuhan, molting, dan tingkat keberlangsungan hidup kepiting, sementara sistem resirkulasi digunakan untuk menjaga kualitas air tetap stabil. Metode pada Hayati et al. Tahun 2025 menggunakan metode eksperimen untuk mengkaji pengaruh lama penampungan transportasi terhadap kondisi fisiologi dan kinerja produksi kepiting bakau pada sistem apartemen. Penelitian menggunakan 3 perlakuan lama penampungan, yaitu 1 hari, 3 hari, dan 5 hari, dengan 4 kali ulangan. Kepiting yang kemudian dipelihara selama 14 hari dalam box apartemen yang dilengkapi sistem resirkulasi. Parameter yang diamati meliputi tingkat stres, kondisi insang, kadar glukosa darah, dan tingkat keberlangsungan hidup kepiting. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh Vicky et al. Tahun 2025 menggunakan metode eksperimen dengan 4 perlakuan substrat yang berbeda pada budidaya kepiting bakau sistem apartemen, yaitu tanpa substrat, pasir, campuran pasir, batu, daun-daun, dan lumpur. Kepiting dipelihara selama 12 minggu dalam wadah individu untuk mengamati pertumbuhan, keberlangsungan hidup, dan frekuensi molting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan tanpa substrat memberikan hasil terbaik dengan bobot akhir mencapai 173,26 gram per ekor, panjang karapas 10,17 cm, dan tingkat kelangsungan hidup sebesar 80%. Kondisi ini diduga karena kualitas air pada perlakuan tanpa substrat lebih stabil dibandingkan perlakuan lainnya sehingga mendukung pertumbuhan kepiting secara optimal. Dari hasil pertumbuhan dapat dipahami bahwa menggunakan substrat tidak selalu memberikan hasil yang lebih baik, karena faktor kualitas air ternyata lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan dan sintasan kepiting. Kemudian penelitian menurut Akbar et al. Tahun 2023
Menerapkan metode budidaya kepiting bakau menggunakan sistem apartemen yang dipadukan dengan teknologi resirkulasi air. Sistem ini dirancang dengan rak bertingkat yang berisi kotak-kotak individu sehingga setiap kepiting dipelihara secara terpisah. Hasil kegiatan budidaya menunjukkan bahwa tingkat sintasan kepiting mencapai 80-90%. Dan proses molting berlangsung dalam waktu sekitar 15-20 hari. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Vicky et al. Tahun 2025, tingkat kelangsungan hidup yang diperoleh relatif serupa, yang menunjukkan bahwa sistem apartemen memang efektif dalam menekan risiko kanibalisme. Menurut penulis, keberhasilan tersebut tidak hanya disebabkan oleh pemisahan individu, tapi juga karena kualitas air dapat dikontrol lebih baik melalui sistem resirkulasi sehingga lingkungan pemeliharaan menjadi lebih stabil. Kemudian hasil penelitian selanjutnya yaitu berbeda dengan dua penelitian sebelumnya yang berfokus pada sistem pemeliharaan. Menurut Hayati et al. Tahun 2025, meneliti pengaruh lama penampungan pra-transportasi terhadap kinerja budidaya kepiting bakau sistem apartemen. Penelitian ini menggunakan beberapa perlakuan lama penampungan sebelum kepiting dipindahkan ke lokasi budidaya untuk melihat 4 pengaruh terhadap kondisi fisiologis dan tingkat kelangsungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan penampungan selama 1 hari memberikan hasil terbaik dengan tingkat kelangsungan hidup mencapai 95%. Sedangkan penampungan yang lebih lama menyebabkan peningkatan stres dan kerusakan yang besar. Jika dibandingkan dengan penelitian Vicky et al. Tahun 2025 dan Akbar et al. Tahun 2023, nilai sintasan yang diperoleh pada penelitian ini merupakan yang tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan budidaya tidak hanya ditentukan oleh teknologi apartemen yang digunakan, tapi juga oleh kualitas benih dan penanganan awal sebelum proses pemeliharaan dilakukan. Selanjutnya, secara keseluruhan, ketiga penelitian tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan budidaya kepiting bakau di sistem apartemen. Menurut Vicky et al. Tahun 2025, menunjukkan pentingnya kondisi media pemeliharaan. Menurut Akbar et al. Tahun 2023, menekankan peran sistem dan resirkulasi dalam menjaga kualitas air. Sedangkan menurut Hayati et al. Tahun 2025, membuktikan bahwa penanganan benih sebelum budidaya juga sangat menentukan hasil akhir. Dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem apartemen mampu meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup kepiting bakau apabila didukung oleh kualitas air yang baik, pengelolaan wadah yang tepat, serta benih yang sehat dan siap dipelihara. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, tingkat sintasan kepiting dapat mencapai 80-95%. Sehingga sistem apartemen berpotensi menjadi salah satu teknologi budidaya yang efektif dan berkelanjutan. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, sistem apartemen merupakan metode budidaya kepiting bakau yang dilakukan dengan menempatkan setiap kepiting pada wadah pemeliharaan yang terpisah dan disusun secara bertingkat. Sistem ini dikembangkan untuk mengurangi kanibalisme, mempermudah pengelolaan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan lahan budidaya. Yang kedua, budidaya kepiting bakau dengan sistem apartemen dilakukan melalui persiapan wadah individu, pemilihan benih yang sehat, pemberian pakan secara rutin, serta pengelolaan kualitas air menggunakan sistem resirkulasi. Selama pemeliharaan dilakukan, pemantauan terhadap pertumbuhan, molting, dan kelangsungan hidup kepiting agar proses budidaya berjalan secara optimal. Yang ketiga, sistem apartemen memberikan manfaat yang nyata dalam budidaya kepiting bakau. Berdasarkan penelitian Vicky et al. 2025, sistem ini mampu menghasilkan tingkat kelangsungan hidup hingga 80% dengan bobot kepiting mencapai 173,26 gram per ekor dan panjang karapas 10,17 cm. Penelitian Akbar et al. Tahun 2023 menunjukkan bahwa sistem apartemen berbasis resirkulasi mampu menghasilkan sintasan sebesar 80-90% serta mendukung proses molting dengan lebih baik. Sementara itu, menurut Hayati et al. Tahun 2025 melaporkan bahwa tingkat kelangsungan hidup dapat mencapai 95% apabila kualitas benih dan penanganan pra-transportasi dilakukan dengan baik.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem apartemen mampu meningkatkan pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan produktivitas budidaya kepiting bakau secara keseluruhan. Untuk daftar pustakanya, kita menggunakan 3 jurnal, yaitu Akbar et al. Tahun 2023 tentang budidaya kepiting bakau Skila serata, teknologi apartemen, sistem resirkulasi Desa Kot Lamkubuet, Kota Banda Aceh, dalam Jurnal Pengabdian Nasional Indonesia. Selanjutnya ada Vicky et al. Tahun 2025 dengan judul Pertumbuhan dan Kelulusan Hidup Kepiting Bakau Skila SPP dengan variasi substrat pada budidaya sistem apartemen. Yang ketiga yaitu Hayati et al. Tahun 2025 dengan judul Performance of Apartment System Mode Crab Culture Based on Will Sit with Different Pre-Transport Holding Periods, Jurnal Aquaculture Indonesia, Indonesia Journal of Aquaculture. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.